Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifi Ali, NIM 204 10 50 379. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 3 angkatan 2020. Nah, di sini tujuan dibuatnya video kali ini yaitu saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Nah, di sini judul makalah dari kelompok kami yaitu menganalisis pasar bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembelian. Dalam situasi pembelian modifikasi atau situasi pembelian langsung, beberapa tahap didapatkan atau dilewatkan. Nah, sebagai contoh di sini, pembelian biasanya mempunyai pemasok favorit atau daftar peringkat pemasok sehingga mereka bisa melewatkan tahap pencarian dan permintaan proposal. Nah, di sini pada tahap ini Robinson dan rekannya mengidentifikasi beberapa tahap dan menyebutnya fase pembelian. Nah, di sini berikut merupakan beberapa pertimbangan penting dalam kedelapan tahap ini, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Di sini proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang ataupun jasa. Nah, di sini proses ini dapat dipicu oleh stimulus internal ataupun eksternal. Stimulus internal bisa berupa keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk baru sehingga memerlukan peralatan dan bahan baru, atau ada mesin yang rusak sehingga dibutuhkan suku cadang baru, dan ada barang yang harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Sedangkan secara eksternal di sini pembeli mungkin mendapatkan ide-ide baru di pameran dagang, melihat iklan ataupun menerima telepon dari wiraniaga yang menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Di sini pemasar bisnis dapat merangsang pengenalan masalah melalui surat langsung, telemarketing, dan menelepon calon pelanggan. Untuk yang kedua yaitu deskripsi kebutuhan umum. Nah, pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan. Berikut kualitasnya, yaitu untuk barang-barang yang standar, hal ini sederhana. Untuk barang-barang kompleks, pembeli akan bekerja dengan pihak lain. Jadi, di sini pengguna dapat mengidentifikasikan karakteristik seperti kehandalan, durabilitas, ataupun harga. Nah, pemasar bisnis dapat membantu dengan menerangkan bagaimana produk mereka memenuhi atau melebihi kebutuhan dari pembeli. Untuk yang ketiga yaitu spesifikasi produk. Nah, di sini pada saat ini organisasi pembelian menetapkan spesifikasi teknis barang. Nah, seringkali perusahaan akan menugaskan tim engineering untuk menganalisis nilai produk dari proyek. Analisis nilai produk atau PVA merupakan sebuah metode pengurangan biaya dengan cara mempelajari komponen untuk menentukan apakah komponen dapat dirancang ulang atau distandarkan atau juga dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Nah, tim PVA ini akan mengidentifikasi komponen overdesign misalnya, sehingga habis lebih lama daripada produk itu sendiri. Nah, spesifikasi yang ditentukan dengan ketat akan memungkinkan pembeli akan menolak komponen yang terlalu mahal atau yang gagal memenuhi standar tertentu. Untuk yang keempat yaitu pencarian pemasok. Nah, di sini pencarian pemasok, selanjutnya pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan. Nah, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pemeran dagang, dan juga internet. Mulai maraknya pembelian lewat internet di sini mempunyai implikasi yang luas bagi pemasok yang akan mengubah bentuk pembelian di tahun-tahun untuk mendatang. Nah, di sini pembelian bisnis online menawarkan beberapa keunggulan, seperti memasang biaya transaksi untuk pembeli dan pemasok, mengurangi waktu antara pemesan dan pengirim, dan juga bisa mengkonsolidasikan sistem pembelian dan
semakin memperkuat hubungan langsung antara mitra dan pembeli. Dan untuk kelemahannya yaitu pembeli bisnis online mempercepat terkikisnya loyalitas pemasok ke pembeli dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Untuk yang kelima yaitu mengumpulkan proposal. Nah, di sini pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Nah, setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Nah, di sini pemasar bisnis harus ahli dan dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposalnya. Di sini proposal tertulis harus berupa dokumen pemasaran yang menjelaskan nilai dan manfaat untuk pelanggan. Nah, presentasi lisan yang dilakukan harus dapat membangkitkan kepercayaan serta memposisikan kapabilitas dan sumber daya perusahaan sehingga lebih menonjol dari pesaing. Untuk yang keenam yaitu pemilihan pemasok. Di sini sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan yang mana yang menjadi prioritas. Nah, untuk menyusun proposisi nilai yang memungkinkan, di sini pemasar bisnis harus lebih memahami bagaimana pembeli bisnis memperoleh penilaian mereka. Pemilihan dan seberapa penting dari setiap atribut bervariasi tergantung jenis situasi pembelian. Di sini kehandalan pengiriman, harga dan reputasi pemasok sangat menentukan rutin tidaknya pemesanan produk. Di sini yang ketujuh yaitu spesifikasi pesanan rutin. Nah, setelah memilih pemasok, di sini pembeli menegosiasikan pesanan akhir dan membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Dalam hal pemeliharaan, perbaikan dan operasi, pembeli melakukan pendekatan blanket contact dan bukan pendekatan pemesan pembelian berkala. Di sini blanket contact di sini menerapkan hubungan jangka pandang, di mana pemasok berjanji menyediakan lagi kebutuhan pembeli sesuai yang diperlukan dengan harga yang telah disepakati sepanjang waktu periode tertentu. Karena penjual memegang barang, blanket contact kadang-kadang disebut rencana pembelian tanpa persediaan. Komputer pembeli secara otomatis mengirimkan pesanan kepada penjual ketika persediaan diperlukan. Sistem ini mengunci pemasok dan pembeli dengan lebih erat dan mempersulit pemasok keluar untuk masuk kecuali pembeli tidak puas dengan harga, kualitas, dan juga pelayanan pemasok dalam. Pemasar bisnis juga membentuk suatu jaringan tambahan dengan pelanggan penting untuk memfasilitasi dan menurunkan biaya transaksi. Pelanggan memasukkan pesanan secara langsung dari komputer yang otomatis diteruskan ke pemasok. Beberapa perusahaan melangkah lebih jauh dan mengalihkan tanggung jawab pemesanan ke pemasok mereka dengan sistem yang disebut persediaan yang dikelola vendor. Di sini pemasok sangat mengenal tingkat persediaan pelanggan dan tanggung jawab mengisinya secara otomatis melalui program pengisian berkelanjutan. Nah, di sini yang terakhir yaitu tinjauan kinerja. Pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode ini. Yang pertama yaitu pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian mereka. Yang kedua, pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai tertimbang. Yang ketiga yaitu pembeli dapat menghubungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan, termasuk harga. Di sini tinjauan kinerja bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, ataupun mengakhiri hubungan dari pemasok. Nah,
Di sini banyak penerapan sistem intensif untuk memberi penghargaan kepada manajer pembelian atas kinerja pembelian yang baik. Dengan cara yang sama seperti wira niaga yang menerima bonus atas kinerja penjualan yang baik, sistem ini menyebabkan manajer pembelian meningkatkan tekanan pada penjual untuk memperoleh kesepakatan terbaik. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.